Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Hasil tidak pernah mengkhianati sebuah proses yang dilakukan dengan ketulusan, keikhlasan, kesetiaan di dalam hidup sebagai orang beriman. Oleh karenanya, Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman dan yang mengaku diri sebagai murid Kristus, beranikah kita untuk senantiasa selalu setia dan disiplin di dalam kehidupan nyata sebagai orang beriman. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah memberikan teladan untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Semoga Yesus Kristus Putramu membebaskan kami pula dari segala bentuk kebencian dan hasrat untuk balas dendam, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari bacaan pertama pada hari ini dari kitab kedua Samuel, kita belajar dari Absalom, anak dari Daud, yang tidak lagi memandang soal relasi keluarga, karena hidupnya sudah dipenuhi dengan kebencian. Hidupnya sudah dipenuhi dengan rasa curiga dan keirian serta ingin mengambil kekuasaan. Seringkali kekuasaan, ambisi, dan juga sikap amarah atau rasa benci ketika kita biarkan merajai hati kita, maka yang terjadi, kita sebagai manusia seringkali menjadi pribadi yang tidak bijaksana, bahkan tidak lagi memikirkan siapa yang hendak kita habisi, siapa yang hendak kita bunuh karakternya. Hari ini membuktikan ketika rasa benci dan dendam dibiarkan merajai hati kita, tidak ada lagi rasa meskipun dia adalah ibu, ayah, maupun saudara kandung kita. Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman diajak untuk senantiasa berani memperbaharui diri. Jika ada sesuatu yang melukai dan menyakitkan, maafkanlah. Karena dengan maaf dan rekonsiliasi yang tepat, justru akan membuat kita merdeka di dalam sukacita dan bukan di dalam penderitaan. Menjadi sangat rugi ketika kita membenci orang lain, kita sibuk mencari cara untuk menjatuhkan orang lain yang kita benci. Padahal orang yang kita benci tidak merasa dan bahkan mungkin tidak tahu kalau ada yang membencinya. Semoga pengalaman dari Absalom menjadikan Anda dan saya serta kita semua sadar bahwa di dalam perjalanan kehidupan, ketika kita membiarkan ambisi, iri, dan rasa dendam merajai hidup kita, maka membuat kita menjadi tidak cerdik di dalam mengambil keputusan, menjadi tidak bijaksana ketika menentukan langkah mana yang harus diambil. Sebagai orang beriman, beranikah kita untuk senantiasa mengedepankan apa yang menjadi rencana Allah di dalam persiaran hidup kita, dan bukan membiarkan rasa dendam terlampiaskan, rasa dendam membunuh karakter, memutus relasi hubungan kekeluargaan kita. Tentu ketika ada seseorang yang salah, kita patut menegur atau membantunya, tetapi bukan untuk menghakimi atau melampiaskan dendam kita. Kita adalah orang beriman. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Markus pada hari ini, dua mukjizat yang terjadi karena usaha
dan kerja keras serta kepercayaan mereka di dalam beriman dan pengharapan yang mengandalkan Tuhan. Dari kisah yang pertama kita mendengarkan seorang perempuan yang sudah pendarahan begitu lama di dalam iman, di dalam usahanya menembus kerumunan hanya untuk menjamah jubahnya saja. Akhirnya ia menemukan kesembuhan. Dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Proses iman yang mendalam, hidup rohani yang tidak hanya terungkap di dalam rangkaian kata indah, tetapi di dalam tindakan nyata membawa keselamatan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan itu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman yang dalam ketulusan, yang dalam keikhlasan kita menghidupi dan melaksanakannya, membawa dan menghadirkan berkat di dalam persiaran hidup kita. Bahkan untuk sesuatu yang mungkin mustahil bagi manusia, sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil ini juga. Dia membangkitkan seorang anak berkat iman dari orang tuanya yang senantiasa menaruh harapan di dalam doa kepada Tuhan. Kedua mukjizat terjadi karena iman tidak hanya dilandaskan pada keindahan kata, tetapi di dalam proses kehidupan nyata yang senantiasa melakukan pembaharuan, melakukan pertobatan yang sejati, dan berbuat baik dengan mewartakan kerajaan Allah. Mari kita jadikan hidup kita sebagai perpanjangan berkat Tuhan dengan hidup seturut kehendak Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai tanda dan kasih Allah yang secara nyata. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Biarkanlah Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman itu menuju kesempurnaan. Kita umatnya hendaknya bertekun dan berusaha. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Sisanya kita serahkan kepada Tuhan di dalam rencana indahnya. Dan kepada saudara-saudariku yang merayakan tahun baru Imlek, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Xin Nian Kuala Kong Si Fazai. Selamat tahun baru, semoga tahun baru ini senantiasa menjadi berkat dan menjadikan kita sebagai manusia yang baru. Tuhan memberkati. Amin.